Thank you Lang. Selamat sore. Sore. Berarti Yuda. Bandungan Jadi, juga iya. wah cintanya akhirnya lah yang dirasain. Apakah balik atau emang aku senang di sini? Jadi kalau ngomongin penghasilan sih pasti ada lah, dari manggung pasti ada. Misal IO di mana ngundang pasti mereka bisa tampil aja udah senang rasanya. Bisa. Iya, bisa. Ibaratnya kita nulis lirik kita bisa sesuai sama nada. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Indra Herianto TV. Kali ini Sanubari episode kedua Lang. Ini baru episode kedua ini. Sanubari santuy bareng Indra. Wih, mantap ya. Mantap. Kali ini bintang tamu Galang Bangkerbub X. Thank you Lang. Selamat sore. Sore. Sehat-sehat Lang. Sehat alhamdulillah. Mantap. Galang salah satu teman yang sekarang di Jakarta, sekarang sudah bergelut di dunia pemerintahan. Alhamdulillah. Kuliah bareng, kerja bareng, dunia pemerintahan, dia keterima, saya tidak. Aduh, selamat ya Lang ya. Alhamdulillah. Awal muasal terbentuknya Bangkerbub. Mas Bangkerbub. Oh iya, Bangkerbub dong, Bangkerbub karena teman saya yang artis hanyalah Galang. Semoga video ini view 5.000 target ya. Bangkerbub dengan segala kemewahannya, silakan lah. Ya awalnya Bangkerbub itu kan memang teman-teman dari satu tongkrongan. 2010 2011 lah. Jadi awalnya kan Adnan, Paul sama Andi itu bikin band. Rencananya pengen bikin popang. Cuma kalau nggak salah itu Paul, Adnan, Andi itu mau bikin band, tapi saat itu genre yang lagi naik daun itu hardcore. Oh iya. Jadi mereka mencoba membuat band hardcore. Lalu formasi awal itu kalau nggak salah Paul gitar, terus Ciplik bass, Andi gitar, Adnan drum. Vokalisnya bukan kamu. Vokalisnya bukan ya. saya. Riset. Vokalisnya itu pertama siapa sih ya? Helena. Ya. Riset, mantap. Bangkerbub band idola saya. Terus perjalanan waktu saya vakum dari band lama. Apa ya Lang? Kok dari band lama Lang? Bird Eye View. Oh iya. Oh iya. Vakum dari band lama Bird Eye View. Terus sering ikut nongkrong sama Bangkerbub. Dulu namanya awal apa ya? Dulu kayak saya nggak lupa sih nama awalnya apa. Cuma waktu pembuatan nama saya sempat ikut. Dan nama Bangkerbub itu saya juga yang sempat mencetuskan karena dulu kan band-band hardcore rata-rata mereka biasanya cuma satu kata yang 5 huruf 6 huruf. Oh ini terpikirkan. Tiga ya Bangkerbub. Enggak, maksudnya Banger itu kan satu kata. Dulu kan kesannya hardcore itu kan musiknya keras. Jeruji, ya, teror satu ya. Upright, terus madball gitu kan. Terus jadilah terpikirkan kenapa nggak pakai kata bunker. Akhirnya terus diusulkan lagi belakangnya ada bubnya, jadi Bangkerbub. Bub apa itu? Berarti Yuda. Oke, terus. Kalau ditanya apa artinya apa ya, sebenarnya sih ya itu hanya bercandaan anak-anak aja. Ya. Lama-lama dulu sempat juga ganti vokalis setelah Helena keluar kan, diisi oleh Devina. Helena cewek Lang. Helena cewek. Helena cewek. Aliran sama. Genrenya ya arah-arahnya ke metal lah, lebih ke metal sebenarnya sih. Berarti kayak ngikut Killing pakai cewek Ayu. Iya. Oh, terus, mau enggak, awalnya malah influence-nya dari Wall of Jericho. Wall of Jericho kan vokalisnya cewek. Terus ganti lagi vokalisnya Devina. Devina itu teman di skena juga, cewek juga. Terus Devina keluar, akhirnya saya diajak masuk. Oke. Nah, saya diajak masuk untuk mengisi vokal. Cuma memang 1 tahun awal memang perjuangan karena 2010 berarti kampus dong Lang. Kampus, ya zaman-zaman kuliah lah. Ini kita intermezzo, kita kuliah bareng, satu bangku, satu jurusan, seminar pendadaran pun bareng. Wisuda bareng. Jam sekian aku, jam berikutnya Galang. Wah mantep lah, disuruh nyanyi alumni administrasi negara, FISIP Unsud 2009. Terus saya selanjutnya Lang. Berarti kampus, berarti 2010. Sempet heran lah, maksudnya Galang di kampus kayak kalem, terus anjing wongnya meneng, terus ngerti nyanyi wah
teriak-teriak. Ya, maksudnya kalem emang persona kalem apa emang Ya. dari dulu emang nggak naik-naik Jadi orang? sebenarnya kan ya memang pembawaannya seperti itu, maksudnya bisa dibilang apa ya, introvert lah. Maksudnya punya temen deket tuh ya beberapa aja, karena memang jarang bisa terbuka sama orang. iya, Nah, iya. sendiri. Terus dapat temen yang klop, ya karena Paul itu kan sebenarnya teman dari SMA. Saya Batu Raden. pertama ya SMA Batu Raden, temenan sama Paul, punya kesukaan di satu musik yang sama. Akhirnya ngeband bareng, terus kenal lah dengan teman-teman di komunitas musik, gitu kan. Terus kenal Adnan, kenal Andi, kenal Ateng, kenal Helena, kenal Devina dan lain sebagainya. Terus akhirnya bikinlah band baru saat itu. Nah, 2010. saat itu memang genre hardcore lagi mulai naik. Lagi naik ya. Jadi bisa dibilang Pro Bunker Tube itu dulu salah satu, dulu sebenarnya ada sih namanya. Barengannya siapa ya, Lang? Dulu ada barengannya Ganevo. Oh iya, Ganevo. Ganevo Stadium duluan. Stadium udah lebih senior. Iya. Ya. Terus kalau band-band yang satu generasi siapa sih ya dulu ya? Outcry habis Bunker Bob dong. Iya. Iya. Tapi masih ada dulu. Terus banyak sih sebenarnya band-band lain lah. Nah sih aku 2010 sibuk Butter Scott. pacaran kacau. Oh Butter Scott, oh iya. Oh Scott, Agrin. aku melune iki lang apa Sri Savita malah. Sri Savita, iya. Oh iya Butter Scott si Ika ya. Terus Ika di Jakarta, semoga Ika nanti bisa mampir ke sini lah. terus waktu 2010 itu bikin terus PYI juga Pagi Yang Indah. Pagi Yang Indah. Ya, Pagi Yang Indah. Oh iya, kerjaan kita bareng Smith. Woi, halo Mas Deskan, terima kasih sudah membentuk kami seperti ini. Terus jadi apa? Dulu waktu diajak gabung Bangkar itu Bangkar lagi mau ke arah yang lebih serius. Jadi Iya. Oh, ada- setelah ditinggal Helena. dengan Helena sama, Berarti emang, sama yuk, serius yuk. keluarnya Devina. Terus mereka mencoba format baru dengan vokalis cowok. Ya. Tapi dalam 1 tahun itu saya struggle. Berarti Maksudnya Helena belum punya album, belum ada album. baru cover-cover. Baru ada single lah, beberapa Oke, single. oke. Terus akhirnya mereka berganti format ke vokalis cowok, mungkin karena mereka cari orang yang bisa konsisten kali ya. Kalau cewek kan mungkin terbentuknya kan karena pendidikan atau harus nikah atau dan lain sebagainya kan. Terus Larangan orang tua. akhirnya saya diajak lah untuk bergabung ke Bunker Pub, karena saat itu saya ada 1 tahun vakum dari band. Tapi setahun awal bergabung dengan Bunker Pub itu ya banyak struggle-nya lah, karena 2011. vokal dulu kan band yang awal Screamo juga dibilang beda ya, Lang? bisa dibilang vokalku juga nggak bagus Iya. gitu lah. Terus masuk hardcore yang tekniknya berbeda. Oh beda ya, Lang? Beda. Bukan sama ya, Screamo hardcore beda Beda sih, tarikan, beda keluaran. apa ya? Ya kalau bilang bicara teknik sih saya nggak bisa ngomong. Ya terus. Cuma memang 1 tahun itu latihan lah, ibaratnya latihan sambil mulai bikin lagu. Akhirnya Berarti udah show di mana-mana dulu, maksudnya perkenalan. ya banyak latihan, banyak manggung-manggung, banyakin jam terbang, terus akhirnya mulai bikin lagu. Dulu langkah awal yang dibikin sama Bangkar itu adalah bikin demo. Bikin demo 3 lagu. Saya lupa lagunya apa aja, cuma salah satunya itu ada yang judulnya Kita Api. Itu masuk dalam album Return of the Kid. Masuk ke album juga. Itu di demo itu ada 3 lagu, jadi setiap manggung itu kita bawa kopi sampel, kita sebarkan ke teman-teman. Iya. Iya. Kopi sampel dalam bentuk CD. CD gratis. Oh iya. Kita packing sendiri, kita burn sendiri. Satu lagu isinya. 3 lagu. Oh, 3 lagu. 3 lagu. Cuma yang 2 saya lupa lagu apa aja. Jadi dulu itu masih rame event metal, tapi The all genre. The Front ya. The Front, terus inget di Dog. Gor, terus di Andang Pangerenan juga. Andang. Andang Masa Pangerenan. Andang? Iya. Sebelum Purwokerto Bersatu ya. Sebelum Purwokerto Bersatu. Oh iya, Andang ya, Andang. Iya. Nah, terus dulu salah satu band hardcore dengan dulu hardcore kan banyak macamnya ya. Ada old school, ada new school. Jadi kalau old school itu biasanya pengaruhnya dari band-band New York hardcore lama. Dulu influence terbesarnya sih Hatebreed, Terror, Netball. Oh iya, Ya, Terror. musik-musik yang groove-groove-nya enak buat iya. orang moshing, buat loncat-loncat. Dead Squad masuk nggak? Dead Squad bukan, Dead Squad metal. Oh iya, oh metal. Ya. Kalau Indonesia apa sih ya dulu ya? Pengaruhnya ya kayak Serigala Malam, Outright, Outright. Seringnya juga enggak ya. Seringai ya. Agak, seringnya agak. Iya. Oke, lanjut. Terus berarti di 2011 udah keliling bagiin CD Iya. setiap perform biar Setiap orang-orang perform bagiin CD biar orang-orang tahu. aware. Oh iya.
Kan itu salah satu brandingnya Bangker Bob dulu seperti itu. Terus saat sudah diterima banyak orang, sering dapat panggilan manggung, akhirnya kita komitmen buat nabung, akhirnya rekaman. Oh iya, terkenal nih, naik. Dulu Udah bikin jadi album. Jadi dulu salah satu band hardcore yang dengan gaya new school yang keluar di Purwokerto, bikin album dengan format full album. Baru. Dan dulu juga kita melakukan press release juga. Diliput oleh teman-teman media di Purwokerto. Itu salah satu hal yang baru buat kita. Aku bilang fotonya tumpengan ya. Tumpengan. Ya. Dari situ mulailah banyak panggung. Dan mulai tahun itu juga kebetulan skena musik di Purwokerto juga lagi naik gitu. Banyak band-band hardcore baru. Betul. Banyak band-band dari luar kota yang manggung ke Purwokerto. Berarti zamani Kebun enggak lama? Kebun zaman Berteview. Oh, Kebun malah Berteview. Oh, Kebun karena 2008 ya. 2008. SMA kita. Oh iya. Kebun langsung beralih ke BNI The Front ya. Iya. Terus aku ngalami penonton tapi mantap. The Front ini sebenarnya cuma venue aja sih di sana. Cuma venue-nya aja di sana. Dulu ramai banyak acara di situ di The Front karena salah satu venue yang dekat kampus. Aksesnya gampang juga kan, terus sewanya juga gampang. Itu seringnya di The Front. Tapi sebenarnya dulu kayak markas, kayak hubnya di mana? Kayak skena musik dulu di mana ya? Tapi hardcore kayak punk melodic itu bareng kan ya? Kayak satu hub gitu kalau kayak ngomong ya sebenarnya mau manggung di sini semua genre kan masuk kan? Iya. Bareng. Jadi sebenarnya saling support kan? Iya, jadi dulu di momen yang Bangker Bob itu alhamdulillah diterima oleh semua teman-teman dari tiap kalangan musik. Jadi metal ya. Alhamdulillah menerima. Teman-teman yang di indie terima, popang yang terima gitu. Terus ya mungkin karena menjalin persahabatan ya. Jadi salah satu hal itu kenal. Oke, berarti terbentuk 5 itu. 5 orang. Terus terakhir formasi terakhir itu saya. Rizky kan masuk. Rizky Ucrit. Terus Ateng, Krisna, Adnan, Paul. Oh iya, Adnan tapi kesini Rizky enggak ya? Iya, terus akhirnya setelah karena jarang lihat beberapa bulan atau beberapa tahun Rizky Ucrit memilih keluar. Oh. Keluar di tahun setelah lupa sih saya album. Tahun. Ya, album udah lama setelah album lah. Oh, oke. Akhirnya posisi bass di Siateng. Udah lah, itu lama tuh formasi itu. Di Siateng, Paul gitar. Terus juga sebenarnya Bangker itu dibantu oleh Faisal. Oh iya. Faisal, Aldis. Halo Aldis. Terus jadi Aldis banyak bikin event bareng sama Paul juga, sama Ateng juga. Terus akhirnya ya setiap dia buat event ada band luar yang datang ke Purwokerto, Bangker dimasukin. Nah, akhirnya muncullah band-band baru yang ingin tampil juga kan. Nah itu akhirnya regenerasi ya. Regenerasinya di situ lah. Akhir itu Bangker juga terus nih berlangsung beberapa tahun. Berproses. Iya, maksudnya kayak Purwokerto Bangker tuh udah khas banget lah, maksudnya di mana-mana Bangker ya udah mungkin udah cukup punya nama ya. Udah banyak yang kenal. Iya. Banyak yang kenal. Terus juga alhamdulillah musik sama liriknya diterima. Iya. Terus dulu, di album itu juga menyuarakan ya hal-hal yang gitu di liriknya. Di liriknya hal-hal yang relate sama anak muda gitu, tentang penerimaan orang, terus bagaimana cara istilahnya menyikapi suatu permasalahan. Oh iya. Perasaan tuh liriknya wah tapi dalamnya tapi kalau dibaca liriknya iya. Sebenarnya kalau banyak yang bilang banyak orang yang terselamatkan karena musik hardcore. Karena pendengar-pendengar ya, karena liriknya itu kayak mengajarkan kita bagaimana cara survive gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau musik-musik hardcore Amerika tuh biasanya karena itu lirik-liriknya kan iya. Oh iya. Jadi kita dengerin kayak dapat pesan ya. Iya. Oh, kalau mau struggle survive dalam kehidupan gitu. Iya. Cara menghadapi suatu permasalahan gimana ya. Cara bersikap. Tapi ada nggak soal cinta di lirik? Ada. Tapi cinta yang lebih gengsi ya, nggak yang bucin menye-menye nggak ya. Tapi ke sini-sini lirik-lirik seperti itu juga malah diterima. Iya sih, pasar sih. Jadi perkembangan musik jadinya. Oh iya sih pasar. Cinta dulu popang melodi Bandung kan juga. Iya. Wah cintanya. Jadinya akhirnya hardcore bebas mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan gitu. Oke, berarti Bangker tour ya, habis album tour. Habis album tour Jawa Bali. Tour Jawa Bali bareng sama Diary of Alexandria.
Yofi, Yofi rekan kerja mantap. Iya, rekan kerja Yofi lah. Masih lah itu lah, doa masih. Doa masih, tapi personalnya pada sibuk sendiri-sendiri kayaknya. Vakum lah ya, mungkin nanti lah gebrakan lah ya. Oke. Ya, 2 band bareng Jawa Bali, sukses. Ya, The Reflection dia juga menurut saya salah satu band yang ini juga sih. Dulu saat genre-genre seperti sama ya? Bukan hardcore ya? Bukan hardcore, dia lebih ke apa ya? Post hardcore screamo gitu lah. Cuma lebih konsisten di Reflection dia. Jadi setelah Bunker rilis album, selang beberapa tahun kayaknya di Reflection dia juga rilis album. Akhirnya tur bareng lah Jawa Bali. Dua band itu di manajeri oleh Aldis juga. Oh iya. Tur Jawa Bali. Ya kalau bisa dibilang kebanggaan saya sih ya waktu itu. Tur itu ya. Penghasilan dari bermusik. Nah kan dulu kan kayak aku sebagai mahasiswa memilih musik, mungkin modal yang dikeluarin tuh lumayan gede juga ya. Terus yang didapetin ya mungkin karena passion, kesenangan, mungkin lebih nggak apa-apa lah aku keluar segini. Tapi gimana lah yang dirasain? Apakah balik atau emang aku senang di sini? Jadi kalau ngomongin penghasilan sih pasti ada lah, dari manggung pasti ada. Misal IO di mana ngundang pasti mereka ngasih. Iya. Cuma dulu nggak terlalu memikirkan yang namanya penghasilan karena bisa tampil aja udah senang bisa. Ibaratnya kita nulis lirik kita bisa sesuai sama nada yang teman-teman bikin, terus kita bisa menyampaikan itu rasanya senang, bangga banget ya. Rasanya senang, banggaan. Kayak uang nggak masalah lah gitu ya. Dulu keuangan itu dikelola buat keperluan band juga. Benar. Jadi misal diputar lagi untuk bikin merchandise atau buat kita biaya latihan rutin. Dulu sempat latihan rutin seminggu 2 kali 2 jam 1 kali latihan. Jadi ya pokoknya emang duit itu ya kembali lagi buat band lagi lah ya, buat kas misalnya kalau emang udah kepake buat ini buat kas, beli alat apa segala macam. Jadi keperluannya gitu. Berarti berlangsung lama sembari kuliah dan yang lain juga sembari mungkin akan berkeluarga. Nah, pas keluar ini di tahun berapa nih keluar? Kenapa memutuskan keluar dan sekarang ke Jakarta untuk bekerja di pemerintahan? Wah ini seniman yang beralih profesi. Gimana Lang? Jadi sebenarnya bukan awalnya sih keluar tuh bukan di Bunker Bu. Jadi Bunker Bu sempat vakum agak lama. Lalu memutuskan untuk bubar. Bunker Bu bubar. Jadi karena 1-2 hal lah intinya. Sebenarnya sih karena ya mungkin sama-sama sibuk kali ya. Sama-sama sibuk. Tapi ada beberapa yang masih bersemangat ini band. Iya. Jadi kasihan itu Lang harusnya. Akhirnya saya Ateng sama Atan bikin lah Bunker doang apa itu iya. Jadi Bunker itu bikin konsep baru. Melodic hardcore namanya. Jadi band hardcore tapi ada melodinya lah. Enggak yang full groove-groovean enggak gitu. Iya. Lagu ada? Lagu ada udah. Bikin satu, udah ada video klipnya juga, bisa teman-teman cek. Bunker Sunburn judulnya di YouTube. Sunburn. Iya. Bunker Sunburn. Lalu terus? Memang saat itu posisi memang lagi sama-sama lagi sama-sama saya kerja. Terus Ateng juga kerja. Atan juga lagi sibuk kuliah. Akhirnya kita jarang nerima panggung. Terus setelah ada panggung beberapa kali saya sekali nggak datang, terus nggak ikut jarang ikut terlibat lah karena kesibukan kerja kan. Akhirnya saat di Bunker itu diputuskanlah bahwa lebih baik saya keluar pribadi sendiri, berarti sisa berdua, sisa Ateng sama Adnan ya. Tapi kan semangatnya Bunker masih ada. Akhirnya mereka ngerekrut lah vokalis baru, kakak angkatan kita, Sidik. Iya Hopeless to Survive. Oke. Direkrut Sidik. AN dong 2008. AN 2008 kakak angkatan kita. Mantap, respect. Terus ada lagi tambahan Acong. Itu itu gitarisnya Eternal Desolator. Iya. Berarti Bunker masih ada sampai sekarang? Kalau Bunkernya ada sampai sekarang. Berarti Bunker pun udah nggak ada ya? Udah ada. Tapi Bunker masih Paul ada. Pun udah nggak berarti ya? Paul udah ikut di Bunker juga ya? Udah nggak ikut. Paul sekarang fokus YouTube, Chopper, mantap. Ya. Paul di ini loh, Jarum muda-mudi. Ya kan, wawancara Sri Savita dan lain-lain, keren kan Paul lah. YouTuber. Kita ngikut gaya-gayamu Ul. Semoga bisa mampir nanti kalau ke Purwokerto Ul. Ya jadi Galang ini sekarang di Jakarta, sempet kerja juga waktu itu bareng di Jarum yang cuma Galang di Purwokerto, aku di Tegal.
dan akhirnya memutuskan buat ke Jakarta untuk kerja sebagai PNS. Nah gimana Lang? Yang tadinya musik keras hardcore sekarang di pemerintahan, apa masih ada benak yang aku pengen ngeband lagi, apa nanti tetap kan emang PNS kan emang menjanjikan untuk hari tua ya. Nah tapi tetap kayak sambil bikin lirik, nulis, karena kan Bangker dulu kan nyiptain kan lagu kan. Nah tetap nulis atau mungkin nanti disimpan atau nanti buat anak, atau gimana soal musik dan diimbangi sama kerjaan pemerintahan ini? Jadi lucunya itu seperti ini. Jadi lirik lagu terakhir yang saya tulis buat Bangker itu judulnya Sunburn. Itu sih mengisahkan tentang orang yang melepaskan cita-cita dan keinginannya untuk hal yang lebih realistis. Oh iya benar, realistis. Jadi, kita dong hidup cuan. Jadi kenapa memilih jadi PNS ya karena realistis sama kehidupan. Idaman mertua lah ya. Bukan karena idaman mertua. Dulu merasanya sih gini, di Jarum tuh enak sebenarnya. Iya, waktu di Jarum. Kerja santai, kerja santai, terus penghasilan ada jelas. Terus cuma di kota kita sendiri di Purwokerto. Cuma dulu merasa kok kalau kayak gini terus apa bisa ya? Padahal posisi kan udah nikah, punya anak juga. Betul. Ada kesempatan CPNS ya, betul. Akhirnya daftar lah, coba. Ya kayak orang-orang aja. Jadi daftar. Iseng ya, asal iseng lah ya. Cuma entah kenapa dorongan buat belajar itu kenceng. Oh iya, mengusahakan buat diterima. Buat itu, ya. Karena saya susah buat belajar, jadi pemerintah nggak percaya saya. Oh ditolak. Terus mungkin momentumnya juga sih, maksudnya saat itu mungkin memang dibutuhkannya orang yang, saya kan background sebenarnya kan marketing, mungkin dibutuhkannya orang yang punya background seperti itu, jadinya akhirnya keterima. Jadi ya akhirnya udah keterima, ya akhirnya karena merasa ini lebih baik, akhirnya saya pilih. Ya, terus mengaitkan sama musik, apa sekarang kerja langsung tidur cuma mikirin makalah apa itu tentang pemerintahan, apa tetap ada musik dengerin atau rindu masa-masa dulu gitu? Kadang masih suka kangen, jujur. Pernah suatu saat satu malam lagi nontonin video-video band manggung live, bukan band-band luar lagi manggung live. Kayaknya manggung asik loh. Paginya dapat call dari Ateng, ngajakin manggung di Bandung. Awalnya sebenarnya komitmen nggak mau, nggak mau ngeband lah. Tapi kebetulan pas akhirnya saya terima. Tapi karena mungkin satu dua hal akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Cuma kalau ada tawaran buat terakhir tuh bantuin band Polkadot buat bikin ngisi lirik sebagian, sama ngisi vokal hardcore juga di lagunya. Berarti featuring ya? Featuring. Jadi lagunya? Jadi udah ada video klipnya, bisa dicek di YouTube. Sekarang pasti di YouTube ada kan? Ada di Polkadot ada. Itu terakhir featuringnya. Sebenarnya kalau bantu bikin lirik atau ngisi vokal masih oke lah. Cuma kalau buat ngeband full serius kayaknya udah nggak bisa. Karena waktu dan rutinitas sekarang ya udah ya. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau lagi slow, ayolah manggung kayak reunian lah ya. Kalau nggak buat iseng-iseng manggung untuk launching perusahaan apa atau clothing apa, mau lah ya. Kayak ketemu teman-teman lama, ketemu ya circle dulu itu. Itu salah satu hal yang menyenangkan sih. Ngangenin ya. Teman-teman lama, iya. Jadi dulu datang masuk aja nggak bayar tiket. Iya, sekarang kita masuk bayar tiket. Iya dong. Asik kan rasanya kayak